Bab 15. Penolakan yang begitu menyakitkan. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah sakit tempat Pak Joko dirawat, hari ini waktunya Basten bertemu dengan ibu calon mertuanya, Ibu Sherly, di sebuah kafe. Maaf Ibu, saya terlambat datang. Kebetulan ada tadi kesibukan mendadak. Apa Ibu udah lama menunggu? Ucap Basten sambil menundukkan kepalanya saat melihat calon ibu mertuanya sedang duduk menunggu kedatangan Basten. Ibu Sherly tersenyum saat melihat Basten yang super sibuk itu masih menyempatkan waktunya untuk bertemu dengannya. Panggil saja Ibu. Dan Ibu minta maaf udah mengganggu waktu kerjamu. Ibu Sherly kelihatan tersenyum. Iya Tante. Maksudku iya Bu, tidak apa-apa. Basten kelihatan gugup meskipun pria itu berusaha menyembunyikan kegugupannya. Beberapa menit kemudian, sambil mereka tunggu kedatangan minuman pesanan mereka, Ibu Sherly langsung memulai percakapan. Basten. Iya Tante. Basten masih terlihat gugup. Apakah kamu sudah siap menjadi seorang suami? Pertanyaan yang sederhana namun membuat jantung Basten serasa tersambar petir di tempat duduknya. Entahlah, saya juga kurang tahu. Pria itu masih terlihat gugup dengan kata-kata sang calon ibu mertuanya. Jangan bilang begitu, karena kelak tanggung jawab penuh akan terbeban di tanganmu kehidupan anak kami Canari. Ibu Sherly berbicara pelan, namun penuh makna yang sulit bagi Basten mengartikannya. Maaf Bu, mungkin Ibu tahu siapa aku ini sebenarnya. Seorang pria yang tidak selayaknya menjadi menantu kalian, terutama bagi Canari. Dengan wajah yang masih terlihat gugup, dan aku sadar tentang kepribadianku yang tak bersih ini. Ya, kami tahu tentang dirimu. Kami tahu kalau kamu lelaki yang suka pergi ke klub malam bersama wanita malam, dan juga seorang pencandu minuman beralkohol, tapi kami heran dengan sikapmu yang mampu membuat anak kami bersemangat. Ibu Sherly berkata seperti apa yang telah ia ketahui selama penyelidikannya terhadap pria itu dan Canari. Maksud Ibu, apa? Saya gak ngerti. Basten kaget dengan perkataan Ibu Sherly. Iya, saya sering melihat aura bersemangat dan bahagia di wajah Canari. Dan ternyata hal itu karena setiap keinginannya, keperluannya, apa yang ia butuhkan kamu kabulkan. Bahkan saya dengar kamu selalu menemaninya untuk belanja. Tapi saya secara pribadi gak tahu rencana apa yang sedang kamu rencanakan untuk pernikahan kalian nantinya. Yang pastinya dan yang jelas kami akan menitipkan Canari di tanganmu untuk kamu jaga dengan baik. Kali ini Ibu Sherly berbicara tulus kepada Basten. Namun siapa sangka bahwa perkataan itu hanya membuat dada Basten semakin terhimpit. Dia merasa bahwa tidak selayaknya seorang bajingan seperti dia itu menjadi menantu mereka. Aku sadar kepribadianku seperti apa Bu. Bahkan aku tidak selayaknya menjadi suami Canari. Tapi aku janji akan menjaganya dengan baik. Pria itu berbicara apa adanya. Kalau kamu sadar, kalau kamu tahu hal itu, lalu kapan lagi kamu berubah dan bisa memantaskan dirimu untuk Canari? Kamu tahu kalau hanya kamu sendiri yang bisa merubah kepribadianmu. Dan saya yakin kalau kamu adalah pria yang baik sebenarnya. Ibu Sherly melihat Basten dengan tersenyum. Pertemuan itu awalnya diduga Basten bahwa akan sama seperti pertemuannya dengan Pak Aguso saat itu yang mengancam Basten. Berbeda dengan pertemuannya kali ini dengan Ibu Sherly, yang terkesan menyanjung dan menyindir. Kalau begitu, Ibu pulang duluan.
Calon ibu mertua Basten langsung mengambil tasnya dan beranjak pergi dari tempat duduknya. Dan malam ini kamu jangan terlalu larut malam untuk pulang, Ibu Shirley mengingatkan kebiasaan Basten yang tidak baik itu. Oh iya Bu, jawaban yang masih terdengar gugup. Canary sedang berada di kafe tempat mereka manggung dengan teman-temannya. Saat itu dia sedang memikirkan untuk mengatakan sejujurnya dengan teman-temannya siapa sebenarnya pria tampan yang selalu bersamanya akhir-akhir ini di kafe itu. Karena biar bagaimanapun ia sembunyikan toh juga nantinya akan ketahuan karena mereka akan menikah. Tentu tidak lain kalau bukan Basten. Abis manggung ini nanti, ada yang ingin Chan beritahu sama kalian, ucap Canary yang sedang sibuk melihat layar HP-nya. Oh iya, aku juga. Bull Prasetya langsung menyahut perkataan Canary sambil tersenyum. Perkataan Bull membuat lirikan teman-temannya memandangi kedua orang itu. Apa itu, kok kalian kompak, gua jadi curiga nih. Ucapan sindiran dari Santi saat mendengarkan perkataan kedua orang itu. Apa sih San, pasti bedalah. Perkataan yang tidak terlalu berharap dengan apa nantinya yang dikatakan Bull Prasetya. Mereka sudah mulai memainkan musik dengan beberapa lagi romantis yang mereka sumbangkan di kafe itu. Sehingga membuat para pengunjung seraya menikmati alunan lagu yang begitu membuat pendengar melamun. Tiba-tiba Bull Prasetya mengambil mikrofon di tangan Santi sang vokalis. Mohon perhatian, izin saya menyita waktu Bapak Ibu sebentar. Seketika para pengunjung fokus memandangi ke arah pria itu. Lu mau nyanyi? Tanya Canary karena tiba-tiba Bull Prasetya menghentikan lagu yang sedang dinyanyikan Santi. Boleh aku pakai gitar kamu sebentar, ujar Bull seraya mengulurkan tangannya mengambil gitar yang sedang dimainkan Canary. Tanpa basa-basi, Canary langsung memberikan gitarnya sama Bull, dengan perasaan yang biasa saja. Tanpa memikirkan hal lain saat melihat Bull Prasetya yang tiba-tiba begitu di atas panggung. Lagu ini teristimewa untuk seseorang yang selama ini menguasai pikiran gua. Pria itu berbicara pelan penuh arti. Namun Canary dan yang lainnya masih terlihat biasa saja mendengarkan perkataan pria itu. Mulai memainkan gitar dengan lagu romantis yang terkesan dengan makna sebuah perasaan kepada seseorang yang sangat dicintai. Bull menyanyikan lagunya penuh dengan perasaan bahagia sambil memandangi wajah Canary mulai melamun dan menyadari bahwa lagu yang dinyanyikan Bull teristimewa dan terkhusus untuk dirinya. Bull, suara itu terdengar pelan dari bibir Canary. Dengan mata yang sedikit memerah, saat itu dadanya sesak mendengarkan lagu romantis yang dinyanyikan Bull. Kesannya bagi Canary, ini terlalu indah namun menyakitkan. Ya, ini lagu terkhusus buat kamu Canary, jawab Bull yang salah mengartikan tetasan air mata yang tiba-tiba menetes di pipi gadis berwajah imut itu. Dari apa yang ia lihat dari wajah Canary, Bull sudah sangat berharap bahwa cintanya akan diterima oleh Canary. Karena selama ini Bull tahu kalau Canary menyukainya. Hanya saja Canary karena dia seorang gadis tentu tidak mungkin jika dia yang harus mengungkapkan perasaannya dengan Bull. Sebenarnya Bull juga punya perasaan untuk Canary. Namun entah apa yang membuat pria itu selama ini belum sanggup untuk mengungkapkannya. Namun karena akhir-akhir ini Bull sering melihat Canary bersama Basten datang ke kafe itu sampai mengantar Chan pulang ke rumah. Makanya pria itu tidak membohongi lagi perasaannya kepada Canary. Bull takut dan tidak rela jika Canary dimiliki orang lain. Chan, maafkan aku. Selama ini aku sudah menjadi pria bodoh.
menjadi pria pecundang yang pura-pura tidak mengerti dengan perasaanmu padaku. Jadi, aku tidak bisa. Canari langsung memotong pembicaraan Gul yang sedang menggenggam tangannya untuk mengungkapkan perasaannya. Canari langsung berdiri dari tempat duduknya dengan hati yang retak dan tak teratur. Bukan karena penolakan yang barusan ia katakan pada Gul, tetapi karena sebuah ungkapan perasaan dari orang yang selama ini ia sukai. Penolakan Chan membuat para pengunjung di kafe itu kecewa. Bahkan teman-teman Chan yang sedang berada di atas panggung juga merasa kecewa. Maafkan gua Bul, aku gak bisa. Semuanya sudah terlambat. Sebentar lagi gua akan menikah. Canari langsung beranjak meninggalkan panggung dengan hati yang hancur dan juga dengan air mata yang tidak bisa lagi ia tahan. Karena penolakan perasaan seseorang yang begitu menyakitkan dari orang yang ia cintai selama ini. Di saat yang bersamaan, Bastian datang di kafe itu dengan wajah lelah karena kecapean dengan pekerjaannya. Namun dia terkejut saat melihat Canari yang biasa terlihat ceria itu keluar dari kafe dengan air mata yang begitu deras membasahi pipinya. Lanjut ke bab berikutnya. Terima kasih atas semangatnya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan hari-harinya selalu menyenangkan.